Mungkin masih banyak orang Dumai ini yang tidak tahu kenapa ada Perda Tenaga Kerja yang sifatnya itu diskriminatif. Satu-satunya di Republik ini yang suatu produk daerah yang diskriminatif namanya Perda Tenaga Kerja kita. Dan banyak Batam mau mencontoh, Bengkalis mau mencontoh, itu nggak jebol. Gagal ya? Tapi di Dumai, berkat perjuangan kita dulu pada saat saya belum menjadi anggota DPRD tahun 2000, masa itu periode 99 DPRD-nya dipimpin oleh Dendi Boyman, kita berhasil menggolkan suatu produk daerah yang tentang memprotek tenaga kerja lokal kita. Pada masa pemerintahan Saudara Faisal sebagai wali kota, ini luar biasa. Pembangunan sekarang ini tidak lepas dari keikutsertaan Komisi 3 untuk mensupport saudara wali kota untuk membangun Kota Dumai seperti Dumai Islamic Center. Dan itu mungkin banyak masyarakat mengatakan kok DPR-nya kok diam saja. Ya kita ngapain ribut kalau yang bagus? Kita yang ribut itu yang nggak benar, yang nggak bagus. Di awal sempat menjadi kontroversi juga ya. Menjadi kontroversi. Kita jangan meributkan yang benar. Yang nggak benar itu baru yang kita protes. Ya. DPR itu tidak dapat di bangku pendidikan, tidak dapat di sekolah-sekolah. Karena berbicara DPRD, ini berbicara jam terbang. Jadi kenapa kita mesti alergi sama orang lima? Maka dari itu undang-undang aja sudah mengatakan silakan selagi rakyat memilih, masyarakat memilih. Karena ini berdasarkan pengalaman. Di samping ditunjang oleh ilmu-ilmu formal yang kita peroleh di bangku sekolah. Rekam jejak juga mendukung. Jejak juga tentunya mendukung. Selama ini seperti apa? Atau kalau memang ternyata di perjalanan ternyata ada yang tidak baik di masyarakat, tentu gak akan dipilih juga kan Pak? Benar. Nah itu kenapa sampai 4 periode? Ya coba lihat. UMK Kota Dumai itu tertinggi serial. Itu adalah perjuangan memang serikat buruh. Murni serikat buruh yang saya pimpin. Yang itu pada tahun 2019 ya. 2019 itu kita melaksanakan aksi besar-besaran di Kota Dumai. Pada saat itu pemerintah sudah menandatangani kenaikan UMK Kota Dumai. Permasalahannya? Ya, permasalahannya pusat menaikkan 8,5%. Tapi pemerintah Kota Dumai dengan berbagai pertimbangan di Dewan Pengupahan, dengan Apindo, dengan macam-macam, katanya menjaga kestabilan ekonomi, mereka hanya menaikkan 5,3%. Dan ini kita protes besar-besaran. Tidak sesuai dengan kebutuhan dari daerah ya? Iya, kita protes. Karena ini tidak boleh. Justifikasinya harus jelas pemerintah. Kalau memang itu tidak mengikuti pusat. Inilah yang kita protes. Alhamdulillah yang sudah tanda tangani oleh pemerintah daerah, termasuk gubernur juga menandatangani, itu dalam jangka 3 jam dirubah. Kita memang berani keluar dari zona nyaman kita ya. Kita dari Partai Amanat Nasional Kota Dumai lebih menonjolkan kader-kader anak-anak muda, anak-anak milenial, generasi milenial ya. Di situ ada yang posisinya pun posisi strategis nomornya. Bapak nomor 1, nomor 2 anak muda tuh Pak. Anak muda, Dimas Prasetyo, yang itu ya. Saya nomor 1. Di Dumai Timur juga gitu juga. Haji Saprijat Nurdin, sekretaris partai nomor 1, nomor 2-nya Nanda. Jadi di Dumai Barat juga ada, gitu juga ada Iqbal, anak-anak milenial. Nah ini karena kita ada regenerasi ke depannya itu memang kita ingin anak muda ini yang memimpin PAN ini ke depannya. Kalau kami di PAN, di Partai Amanat Nasional kan jelas Pak Sunaryo nampaknya ingin maju juga. Ya kalau Pak Sunaryo ingin maju tentu selera saya harus saya tekan dulu. Jadi lawan politik malah nanti ya. Jadi kita tekan dulu. Ya kita silakan, monggo silakan. Ya yang senior kita maju. Tapi apabila senior kita juga mempersilahkan kita siap. Kita siap ya kan. Ilmu-ilmu cocokologi lah, dicocok-cocokkan ya. Tapi yang resminya tentu belum ya kan. Ya cocok-cocokologi tuh. Yang ini cocok ini cocok ini. Ya itu kan hak hak individual. Silakan ya kan. Ya mungkin biasanya ilmu cocokologi ini jadi ilmu yang nyata dia nantinya. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Oke, siang hari ini senang sekali saya Baim kembali hadir menyapa Anda
sahabat podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Di kesempatan siang hari ini kita menghadirkan sosok lagi, politikus juga, ya, bakal sembang-sembang atau cakap Melayu sembang-sembang, ya. Kalau kita bakal bincang-bincang ya pada beliau, ya, sambil mengetahui lebih dalam, mengenal lebih dekat sosok Hasrizal. Oke, beliau bernama Bapak Hasrizal, benar Pak ya? Benar. Nggak kurang Pak ya, tapi saya salah. Oke, terakhir saya silaturahmi dengan beliau, terakhir ketemu tuh Pak, kalau Bapak ingat mungkin pada waktu itu, waktu bulan Ramadan kemarin Pak, saya sempat ngeliput kegiatan Bapak buka bersama sama Payung Skoto, apa tuh Pak? Organisasi Suku Skoto ya. Ya, pada waktu itu terakhir kita ketemu dan alhamdulillah sekarang dipertemukan lagi di studio ini Pak. Oke. Jadi kita kenalkan dulu beliau, saya perkenalkan dulu, beliau adalah anggota DPRD Kota Dumai yang saat ini berada di Komisi 3 sebagai ketua ya. Dan juga kita ingetin lagi, ternyata beliau ini bukan hanya ini saja, bukan hanya periode ini, tapi sudah 3 periode sebelumnya. Ya, berarti nanti akhir masa jabatan di apa Pak? 4 periode. Ya berarti pas kita 4 periode Pak ya. Di bulan September atau November? September ya. September. Berarti pas 4 periode ya. 20 tahun ya, mengabdikan diri menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Dumai, dan tentunya banyak produk-produk perjuangan yang telah beliau perjuangan selama ini. Dan tentunya kita juga akan menggali lagi nih apa aja nih Pak secara langsung. Kebetulan orangnya berada di hadapan saya. Sebelumnya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disapa Pak penonton kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kota Dumai. Dengan ini bersama saya Hasrizal memperkenalkan diri dari Partai Amanat Nasional Kota Dumai. Ketua Pak ya? Ketua Partai Amanat Nasional. 2 periode juga Pak ya? 2 periode sebagai Ketua Partai Amanat Nasional. Ya, beliau juga ternyata ya, kita kasih tahu juga nih yang nggak tahu, yang udah tahu ya syukur ya. Beliau sudah menahkodai DPD Partai PAN Kota Dumai 2 periode sampai 2025 Pak ya. Iya. Oke. Sebelum kita bahas yang ke depannya Pak, kita mau perkenalan Bapak dulu ya. Silahkan saja diperkenalkan Bapak. Silahkan Pak. Oke, baik saudara-saudaraku, pemirsa. Saya Hasrizal. Tempat tanggal lahir saya di Medan, tanggal 10 Oktober tahun 1968. Berpendidikan di tingkat SD di Medan, SMP SMA di Kota Duri, menyelesaikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Riau di Fakultas Hukum Provinsi Riau Pekanbaru. Sehari-harinya aktivitas saya tentu wira swasta, usaha, dan pengabdian saya, alhamdulillah masyarakat Kota Dumai mempercayai saya selama ini dari tahun 2004 sampai saat ini menjadi anggota DPRD Kota Dumai sebagai perpanjangan tangan dan penyambung lidah masyarakat Kota Dumai yang saya wakili. Sekaligus saya menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Dumai 2 periode, insya Allah sampai tahun 2025. Sekaligus juga saya selaku Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia FSB Kami Parho dari tahun 2000 sampai saat sekarang ini. Artinya sudah lebih 23 tahun saya dipercaya juga memimpin serikat buruh yang ada di Kota Dumai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa, di samping itu juga saya bertempat tinggal di UK di Jalan Dokyer, tepatnya di Jalan Husni Tamrin namanya sekarang. Insya Allah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan berkunjung ke rumah saya, silakan. Kalau tidak ada waktu silakan dengan nomor HP 0812 750 2071. Alhamdulillah ini perkenalan singkat kita. Insya Allah nanti bincang-bincang. Kalau memang mau berkenalan lebih dekat dengan saya, silakan, saya terbuka untuk di kantor DPD PAN Kota Dumai, rumah PAN di Jalan Dokyer. Silakan waktu dan terbuka untuk saudara-saudaraku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalannya sampai nomor handphonenya Pak ya. Intinya bagaimana membuka diri kepada masyarakat, memang ada aspirasi dari masyarakat kita tampung Pak ya. Salah satunya mungkin tujuan seperti itu. Oke, dengan background tadi Bapak secara akademik adalah hukum Pak ya. Sebelum menentukan pilihan nih, terjun ke dalam dunia politik, background Bapak dulu nih apa nih Pak? Yang pertama, kalau di organisasi tentu aktif di organisasi, organisasi kampus maupun organisasi serikat buruh. Backgroundnya, pekerjaannya ya katanya ya wira swasta, berlayar. Saya berlayar pelayaran ya. Saya selaku usaha ya keseberang kalau orang Dumai bilang ya semokel lah dulunya katanya dulu, ya. Zaman dulu ya semokel ya. Berdagang dari Malaysia ke Bukit Tinggi sampai ke Jakarta, Singapura juga Bukit Tinggi, Pekanbaru. Inilah
usaha yang saya rintis dari saya menduduki atau bertempat tinggal di Dumai sampai saat ini, dan usaha itu juga sampai saat ini juga tetap berjalan. Masih berjalan juga, masih Pak, berjalan. Ya? Walaupun Bapak dengan kesibukannya mungkin diserahkan pada orang. Diserahkan dengan orang yang kepercayaan kita. Kepercayaannya. Terus Pak, apa nih motivasi awal nih Pak? Kenapa harus ke politik nih Pak? Setiap orang pasti punya motivasinya nih Pak ya. Mungkin Pak Asrita sendiri seperti apa nih? Pasti beda dong dengan yang lain-lain. Oke. Kalau saya, saudara-saudaraku, berpolitik ini khususnya menjadi anggota DPRD adalah memang cita-cita. Cita-cita Pak ya? Cita-cita. Mungkin jarang orang menyangkutkan cita-citanya sebagai wakil rakyat. Kalau saya sejak SMP setiap mengarang pelajaran bahasa Indonesia, cita-cita menjadi DPR. Nah, cita-cita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melamar-lamar kerja pun tidak ada. Tidak pernah saya melamar kerja, bekerja dimanapun belum pernah. Dan alhamdulillah saya caleg ini dari tahun 92 saya caleg di P3, 97 saya caleg di PDI, 99 saya caleg di Partai Buruh, 2004 saya caleg di Partai Buruh. Itulah saya keterpilihan setelah 3 kali mencalonkan yang keempat diri. Baru duduk, dan itu saya ada 2 masa, di masa Orde Baru dan masa Reformasi. Ngalamin 2 masa ya Pak ya? Masa. 2004 saya duduk menjadi anggota DPRD yang pertama kali. 2009 juga alhamdulillah duduk menjadi anggota DPRD yang 2 periode melalui Partai Buruh di Kota Dumai. Dan dapilnya itu pun juga Dumai Timur. Dan 2014 saya dipinang oleh PAN karena Partai Buruh pada saat itu tidak lolos. Saya dipinang oleh PAN menjadi caleg di hari Partai Amanat Nasional tahun 2014. Alhamdulillah dipercayai juga oleh masyarakat menjadi anggota dewan. Dan 2019 saya juga mencalonkan lagi dari Partai Amanat Nasional. Alhamdulillah terpilih. Maknanya 4 periode saya alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat. Insya Allah menghabiskan masa jabatan September nantinya yang keempatnya. Terima kasih. Oke, jadi singkat sekali, padat ya, tapi padatnya itu loh dan jelas ya. Kiprah beliau ternyata diawali dari karirnya di Partai Buruh Pak ya. Iya. Partai Buruh pada waktu itu tidak lulus verifikasi dan akhirnya berubah haluan ke Partai Amanat Nasional sampai saat ini menjadi nahkoda Partai PAN malah di Kota Dumai ya. Oke, kapasitas Bapak selain dari yang kita ungkapkan tadi, yang jelas Bapak saat ini masih aktif di Komisi 3. Iya. Ya. Di Komisi 3 ini seperti yang kita tahu ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat juga ya. Terus perencanaan daerah ya. Pengendalian lingkungan hidup, tata ruang kota, Perkim, infrastruktur dan juga rumah sakit ya. Mungkin ada poinnya yang mau kita bahas nih masalah kesehatan masyarakat ya. Karena pada saat ini kita juga tahu ya, bukan hanya di layar kaca, ada kasus-kasus stunting ya. Jadi gimana nih Pak menurut Bapak terobosan yang kita lakukan di Kota Dumai ini, apa nih yang bakal kita lakukan buat menangani kasus yang satu ini Pak? Oke, baik. Kalau memang itu tentang kesehatan, yang pertama, alhamdulillah semenjak saya menjadi anggota dewan, kita DPRD itu adalah sebagai lembaga politik, bukan eksekutif ya. Bukan eksekutif, eksekutifnya tentunya kepala daerah di pemerintahan. Alhamdulillah kita sangat mendukung kerja-kerja pemerintahan untuk menanggulangi kesehatan semakin baiknya dari hari ke hari di Kota Dumai. Itu terbukti kita sudah 100% masyarakat Dumai sini sudah gratis berobat. Alhamdulillah ya. Sudah 100%. Bawa KTP doang ya, bawa KTP doang, insya Allah berobat ya gratis. Dan itu bukan kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu termasuk DPRD. DPRD Dumai. Siapun yang tukang eksekusinya, eksekutornya tentu di pemerintahan ya. Wali kota dalam hal ini, dalam hal ini juga Dinas Kesehatan. Mitra kerjanya tentu DPRD Kota Dumai, Komisi 3. Yang menjebolkan anggaran, juga apanya juga nih, mempersiapkan mungkin peraturannya juga ya, menyiapkan aturan-aturan, menganggarkan mana yang skala prioritas, sekaligus mengawasi penggunaan anggaran yang seefektif dan seefisien mungkin dan dapat digunakan untuk masyarakat. Tepat sasaran. Sasaran. Seperti yang baru-baru ini juga, bukan baru ini, udah lama sih. Bapak juga ngebahas tentang penyaluran BLT yang Bapak tekankan tentang bagaimana arahnya tepat sasaran, karena bagaimanapun di masyarakat ada juga nih Pak, ya masih ada wajar lah, ada kurang dan lebihnya, tapi masih kita temukan bahwasanya ada yang tidak tepat sasaran seperti itu ya. Oke, berkaitan tadi ke kesehatan masyarakat, intinya poin-poin di Komisi 3 yang di bidang itu banyak sekali Pak ya. Masalah tenaga kerja juga ya di perusahaan-perusahaan. Yang saat ini Bapak lihat ya,
kan ada aturan nih Pak terkait tenaga kerja lokal ya. Iya. Skala prioritasnya kan berapa persen gitu, berarti harus mereka ikut tenaga kerja lokal. Kondisi saat ini mungkin ada beberapa perusahaan juga nih Pak masih nakal nih Pak. Dan saya juga ngelihat di media Bapak juga sering memanggil mereka ya. Gimana nih Pak? Tanggap Bapak nih? Pertama patut diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Dumai tentang tenaga kerja lokal Perda nomor 14 tersebut. Patut diketahui Perda itu adalah kita jebolkan itu pada saat saya sebelum menjadi anggota dewan. Mungkin masih banyak orang Dumai ini yang tidak tahu kenapa ada Perda tenaga kerja yang sifatnya itu diskriminatif. Satu-satunya di Republik ini yang suatu produk daerah yang diskriminatif namanya Perda tenaga kerja kita. Dan banyak Batam mau mencontoh, Bengkalis mau mencontoh, itu nggak jebol. Gagal ya? Gagal. Kenapa? Sifat pembuatan suatu produk undang-undang Perda dalam hal ini yang terbawa rendah itu adalah peraturan daerah. Dia harus bersifat universal, harus berlaku. Tapi di Dumai, berkat perjuangan kita dulu pada saat saya belum menjadi anggota DPR di tahun 2000, masa itu periode 99 DPRD-nya dipimpin oleh Dendi Boyman, kita berhasil menggolkan suatu produk daerah yang tentang memprotek tenaga kerja lokal kita, yang kita namakan Perda nomor 14 tahun 2000. Tujuannya itu adalah melindungi tenaga kerja kita yang dulu. Tapi bukan putra ya, bukan diskriminatif tentang kesukuan. Tapi ini adalah putra Dumai, orang Dumai. Memiliki KTP Dumai. Dulu kita semangatnya itu latar belakang ciptanya Perda itu KTP kita berlaku 5 tahun sekali itu diperpanjang. Ya. Kalau sekarang seumur hidup Pak ya. Kalau sekarang seumur hidup. Dulu itu maka dari itu proteknya itu minimal mereka sudah mempunyai KTP 2 kali. 2 kali maknanya itu 10 tahun. 10 tahun di Kota Dumai, maka mereka berhaklah mendapatkan yang 70% tenaga kerja di Kota Dumai. Selalu orang bilang 70-30, bukan. Dia 70-20-10. 70% itu untuk putra-putra yang ada di Dumai, putra-putri yang ada di Dumai. 20% yang untuk ada di Provinsi Riau. 10% untuk Nusantara, untuk Republik ini. Siapa saja 10%. Inilah protek kita. Semangatnya terciptanya Perda tenaga kerja ini pada saat reformasi, kita tidak bisa membendung arus orang datang ke Dumai untuk berbondong-bondong untuk masuk kerja. Sementara kita harus melindungi tenaga kerja lokal kita. Pertanyaannya, apakah itu perusahaan-perusahaan yang ada di Dumai itu sudah melaksanakan 70%? Insya Allah setiap tahunnya kami di DPR itu kita cek. Evaluasi Pak ya? Evaluasi, alhamdulillah seluruh saya bisa menjamin. Katakan perusahaan mana yang tidak mengikuti Perda ini. Malah rata-rata 80-90%. Melebihi dari kota. Cuman ada memang yang mengatakan belum ada tenaga kerja lokal itu tidak. Mungkin mereka memang tidak tertampung. Tapi yang kerja itu memang orang Dumai semuanya. Ada orang Melayu, ada orang Bugis, ada orang Minang, ada orang Jawa, ada orang Batak. Semua suku bangsa yang ada di Republik ini bekerja di sini. Yang penting dia memang punya warga KTP Dumai. Ini. Jadi itu dia. Jadi ada memang yang nakal, mungkin pasti ada, mungkin yang sekali-sekali tapi itu mungkin ya beritahu inilah gunanya kita ada lembaga DPR untuk menampung aspirasi masyarakat, terutama masyarakat yang pencari kerja. Silakan datang ke DPR. Sekaligus kita memberi kontrol sosialnya juga. Kontrol sosialnya. Sekaligus kalau ya malu-malu ke DPR, ada beberapa serikat buruh yang konsen untuk memperjuangkan ini. Silakan berdiskusi. Itu supaya memang kita jangan ada prasangka-prasangka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Langkah baiknya cari kebenarannya ketimbang menimbulkan spekulasi-spekulasi dan isu-isu yang liar di masyarakat Langkah baiknya cari kebenarannya. Idealnya seperti itu deh. Ya apapun itu ya kita harus bisa menangkal juga, apalagi dekat-dekat tahun politik ini. Berita hoax juga makin berseleberan ya. Berkeliweran gitu ya. Jadi kita harus bisa menangkal, harus bisa menyaring ya, mencari tahu kebenarannya. Itu tadi diperbanyak wawasan pengetahuannya juga ya, sehingga kita bisa membedakan ini mana benar apa tidak ya. Terkait yang kita obrol sebelumnya Pak ya, 20 tahun ya, luar biasa ya. Insya Allah lagi bisa masuk periode kelima nih Pak ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Jadi dalam waktu rentan itu Pak, mungkin di masyarakat juga ada namanya pro kontra, biasa lah Pak ya. Ada suka dan tidak suka ya. Intinya kita juga ngerti bahwasanya ada peraturan yang menjadi anggota dewan ini tidak ada batasan selagi masih dipilih oleh rakyat ya. Berarti
beliau masih bisa melanjutkan ya, memperjuangkan hak rakyat tadi ya. Terus Pak, di bidang yang Bapak bawahi tadi, produk-produk undang-undang atau peraturan daerah yang sudah dilaksanakan di bidang apa aja Pak? Iya. Banyak ya. Kalau kita berbicara sesuai ke belakang 20 tahun, yang pertama tadi tentang tenaga kerja, itu saya di Komisi 1. Yang di Komisi 3, yang pertama yang memang ini yang kita nikmati sekarang. Kita merintis air bersih. Dan itu ya memang ya masa saya jadi anggota dewan dari periode pertama. Kita rintis air bersih, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak lah di beberapa kelurahan sudah dapat menikmati air bersih dengan program Durolisnya itu. Dumai Rohil Bengkalis itu. Ya alhamdulillah sudah banyak berapa, insya Allah nanti akan terpenuhinya semua masyarakat kita untuk memperoleh infrastruktur dasar, salah satunya air bersih. Itu di bidang air bersih. Di bidang pembangunan tentu berapa banyak kita membuat membuka ruas-ruas jalan. Ya, panjang jalan, ruas jalan yang ada itu penembusan jalan-jalan baik yang di daerah agak di pinggiran. Ya, insya Allah itu kita semua lalu lintas kita sudah berjalan dengan baik. Mungkin masih banyak yang tidak puas ya, tapi ya itulah buah tangan kita, karya kita yang untuk membangun daerah kita. Yang ini lagi pada masa pemerintahan Saudara Faisal sebagai wali kota, ini luar biasa. Pembangunan sekarang ini tidak lepas dari keikutsertaan Komisi 3 untuk mensupport saudara wali kota untuk membangun kota Dumai seperti Dumai Islami Center. Dan itu mungkin banyak masyarakat mengatakan kok DPR-nya kok diam saja. Ya kita ngapain ribut kalau yang bagus? Kita yang ribut itu yang nggak benar, yang nggak bagus. Di awal sempat menjadi kontroversi juga ya. Menjadi kontroversi. Biasa saja, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kita biarkan saja, kita tidak usah ikut sebagai anggota dewan. Kita jangan meributkan yang benar. Yang nggak benar itu baru yang kita protes. Ya, insya Allah kita lihat sekarang pembangunan bergeliat. Ya memang hanya wali kota yang nampak karena memang dia kewenangan dia. Sama lagi dengan dana DBH, dana bagi hasil di masa 1% itu. Lebih kurang 360 miliar setiap tahun kita dapat ya. Ini ya berkat perjuangan ya DPR sekarang bersama pemerintah daerah dan beberapa elemen lainnya. Dan ini yang kita buat itu. Kalaulah DPR-nya itu baru jadi DPR, saya bisa jamin nggak tahu apa, nggak bisa launching, nggak bisa gerak langsung DPR itu. Ya karena baru ya. Kalau baru proses adaptasi lagi. Beradaptasi karena DPR itu tidak dapat di bangku pendidikan, tidak dapat di sekolah-sekolah. Karena berbicara DPRD, ini berbicara jam terbang. Jadi kenapa kita mesti alergi sama orang lima? Maka dari itu undang-undang aja sudah mengatakan silakan selagi rakyat memilih, masyarakat memilih. Karena ini berdasarkan pengalaman. Di samping ditunjang oleh ilmu-ilmu formal yang kita peroleh di bangku sekolah. Rekam jejak juga mendukung. Jejak juga tentunya mendukung. Selama ini seperti apa? Atau kalau memang ternyata di perjalanan ternyata ada yang tidak baik di masyarakat, tentu gak akan dipilih juga kan Pak? Benar. Nah, itu kenapa sampai 4 periode? Ya coba lihat rumah sakit kita. Insya Allah tahun depan rumah sakit kita juga nanti masyarakat kita tidak antri di Insya Allah ya. Klinik kita itu apa? Poliklinik. Poliklinik. Kita akan membangun 7 lantai rumah sakit tempat itu. Dan sistemnya pun mengikuti sistem zaman sekarang, zaman canggih. Secara digital ya. Digital semua. Jadi tidak antri untuk mendaftar di poliklinik kita itu. Dan termasuk tidak antri nantinya tentang kamar-kamar. Dan itulah hasil kita selama menjadi anggota DPRD. Dan ini kerja kolektif. Bukan saya sendiri. Kerja sinergi antara DPRD dan pemerintah juga. Antara eksekutif dan legislatif. Dan tentunya didukung juga oleh masyarakat. Didukung oleh masyarakat. Ini. Dan insya Allah, kenapa kita mesti alergi dengan orang yang mencalekkan seperti lama-lama umpamanya. Tapi kita biasa karena ada yang puas dan ada yang tidak puas. Karena kita ya memang tidak bisa memuaskan semua elemen masyarakat. Pro kontra itu biasa. Hal yang biasa. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja Pak ya. Intinya Pak Aslizar juga ya bagaimanapun kembali mencalonkan ya. Siap. Terlepas dari masyarakat gimana itu adalah silakan saja menilai ya. Yang jelas beliau bukan karena dasar ada sesuatu atau apa yang lain. Yang jelas ini adalah pilihan masyarakat ya. Jadi itu yang poin pentingnya bahwasannya beliau selama ini kenapa bisa sampai 20 tahun. Dan nanti kemungkinan bisa selanjutnya ya. Itu tergantung masyarakat loh ya. Karena kalau masyarakat masih menginginkan, kenapa tidak gitu loh. Berarti penilaian masyarakat kepada beliau bagus ya. Teruskan Pak gitu ya. Amin. Insya Allah ya. Nah, terus tidak ada
pemikiran untuk loncat Pak, dalam artian di daerah mungkin kontribusi untuk provinsi itu. Oke. Gimana nih? Iya. Kita ini hidup ada aturan. Ya. Kita ini hidup, kita namanya makhluk sosial itu harus ada. Apalagi dalam berorganisasi. Karena saya dibesarkan di organisasi, loyalitas dan solidaritas itu sangat tinggi. Iya. Yang pertama, penghormatan kepada senioritas. Saya minat untuk ke provinsi maupun ke DPR RI. Tapi kita kan terganjal senioritas tadi ya. Ada Pak Sunario, Dr. Sunario kalau ke provinsi. Ada Pak Joni Rizal. Ada. Kalau ke pusat ada Pak Joni Rizal, ada Zainal Abidin juga. Ya, jadi kalau kita mau sukses di dalam berorganisasi, di dalam politik, hormati yang lebih tua. Ya, etika penting. Etika ya, hormati. Mungkin umur boleh, mungkin kita yang lebih tua. Tapi di dalam umur berorganisasi, di dalam suatu organisasi itu kita yang muda. Tubuh PAN tadi ya. PAN tadi itu. Kita tahu diri. Ya. Tidak usah melangkah-langkahi yang senior. Tidak usah melawan-lawan yang senior. Tapi apabila senior mempersilakan kita, kita siap. Siap ya. Kita siap. Kalau diminta ya kita. Ini namanya etika berorganisasi. Itu politik juga. Kalau ditanya tadi kenapa enggak ada minat sekali karena memang itu karirnya itu. Saya aja dari awal tadi saya terangkan dari tahun 92 saja saya ada caleg. Artinya memang ini kehidupan kita. Jadi ada kepuasan ketika kita membantu masyarakat. Di saat kita hidup ternyata memberi manfaat juga buat orang lain Pak ya. Ya ini menjadi amal jariah kita. Insyaallah. Ketika kita dipilih dipilih masyarakat untuk menjadi wakilnya sebagai perpanjangan tangan dan penyambung lidahnya. Iya, ini kan ibadah yang tanpa modal kita. Kita bisa mengusulkan jalan, bisa mengusulkan pembangunan ini, bisa membuat bagaimana tentang sekolah dan ini. Nah, ini lagi. Mungkin banyak yang nggak tahu. Ketika khususnya masyarakat Dumai Selatan, ketika masyarakat Dumai Selatan kena sistem zonasi sekolah, di Dumai Selatan itu tidak ada satupun sekolah SMP negeri. Ya, jadi luar biasa ibu-ibu ributnya ketika penerimaan siswa baru. Ya. Zonasinya kalau di Dumai Selatan itu kalau di dekat-dekat Ratu Sima, Kidatu itu ke SMP 7 Purnama. Jauh sekali ya kan. Maka dari itu alhamdulillah ini setelah berhasil kita membuat sekolah SMP negeri. Tahun ini ditambah lagi 4 lokal. Itu di Meranti Darat Ujung. Itu negeri. Dan terasasi oleh ibu-ibu. Dan mungkin kita tidak tahu efek zonasi ini mungkin kena ini. Banyak yang putus sekolah di pada saat usia sekolah. Dan itu kita temui di lapangan. Ternyata ada sisi jeleknya juga Pak ya. Ada. Yang negatifnya ada. Banyak juga ternyata ya. Iya. Apalagi kondisi seperti tadi kita sebutkan bahwasanya yang di Dumai Selatan tadi ya. Mereka harus sampai ke Purnama sana SMP 7 ya. Suatu hal yang juga sangat perlu diperhatikan nih Pak ya. Betul. Karena menyangkut sumber daya manusia. Generasi muda kita juga kan. Ini satu lagi. Kita untuk SMA Pak. Ini SMA juga nggak ada. Tidak adil gitu kalau kita sistem zonasi. Sekarang contoh SMA Kecamatan Dumai Kota, di mana ada SMA di situ? Padahal ini Dumai Kota, pusat kota, nggak ada satu SMA pun. Dumai Selatan nggak ada juga. Adanya STM ya. Ya adanya itu SMK kan. STM kalau yang dia mau masuk SMA, nggak mau kan nggak ada. Ini akan kita, insya Allah kita akan perjuangan ke depan. Dan saya sudah berbicara juga dengan beberapa orang di provinsi karena ini kewenangan provinsi tingkat sekolah lanjutan atas ini tingkat provinsi. Insya Allah bukan berjanji, tapi ini adalah satu masuk agenda politik saya di 2024-2009 menggesah pembangunan SMA di tingkat khususnya di Kecamatan Dumai Selatan. Dan juga mungkin bisa menjadi masukan untuk evaluasi juga Pak. Ternyata letak geografis tadi kan tidak serta-merta sama setiap daerah kan. Sekolahnya juga ternyata kebutuhan juga ternyata tidak ada di situ kan. Jadi itu perlu juga menjadi masukan evaluasi juga ke provinsi mungkin. Betul. Ya. Oke. Di Serikat Buruh Pak ya. Bapak sebagai apa nih kapasitas di sana? Kalau di Serikat Buruh yang kita namakan KSBC, Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, federasinya namanya FSB kami Parho. FSB kami Parho itu pariwisata, perhotelan, makanan dan minuman. Inilah yang saya pimpin. Jadi di bidang itu ya? Di bidang itu ya. Yang saya pimpin sejak dari tahun 2000.
Dan saya juga pendirinya di Dumai. Pendiri KSBS itu di Dumai. Berapa anggota yang sudah tergabung dalamnya, Pak? Yang tergabung anggota kita lebih kurang hampir 5.000. Hampir 5.000 ya. Tersebar di seluruh perusahaan yang ada di Dumai ini PK kita. Yang terbesar itu di Wilmar. Wilmar ya. Di Wilmar. Itu di bidang apa, Pak? Kalau Wilmar itu minum apa? Kan makanan. Oh, makanan ya. Minyak goreng. Nah, itu. Kira-kira itu ya kan. Nah, itu rata-rata kita konsennya di situ. Itu saya dipercaya menjadi ketuanya yang dinamakan DPC. DPC Kami Parho, EBSB Kami Parho, Dewan Pimpinan Cabang. Itu dipercaya sejak tahun 2000. Iya. Tahun 2000 sampai sekarang. Artinya 2000 ini 2023 dan mau 2024. Udah 23 tahun alhamdulillah dipercaya untuk memimpin serikat buruh ini. Dan itu ya semua itu anggota kita. Semua kita melindungi kegunaannya serikat buruh ini, melindungi hak-hak khususnya apabila ada yang kalau kita berbicara hak normatif yang tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh PHK ya. Terus uang sangonnya di saat pesangon, itu. Oke. Dengan adanya serikat buruh tadi ya, jadi seperti sudah terjawab lah ya. Kenapa Pak Azizal bertahan ya? Ternyata ini masih sudah strategi atau bukan ya Pak? Tapi kayaknya bukan lah, karena Bapak di awalnya sebelum jabat pun Bapak udah aktif di buruh juga kan? Ya, jadi ini memang tadi jam terbang tadi ya, pengalaman juga soal itu strategi atau gimana, itu ada teknis ya. Intinya setiap orang pasti punya, namanya politik ini ada kepentingan, ada apa, ya pasti orang yang bakal lebih tahu nih apa yang mau dilakukannya. Yang pasti juga bermanfaat nih buat kepentingan banyak orang juga. 5.000 buruh di bawah naungan Bapak tadi ya. Mereka dijaga juga, sehingga terjadi permasalahan-permasalahan dengan perusahaan juga. Bapak hadir di sana ya, memediasi bagaimana permasalahan bisa selesai ya dengan baik. Oke. Di momen menjelang pilihan tanggal 14 Februari Pak ya. 14 Februari berarti kita ada mencoblos Presiden Republik Indonesia ya. DPR RI. Apalagi Pak? DPD, DPR Provinsi. Ada 5 ya. DPR tingkat 2. Kedua Kota Dumai ya. Intinya masyarakat juga kita beri edukasi nih Pak ya. Bagaimana mereka bisa mempergunakan hak suaranya juga, membatasi diri untuk hal-hal yang bersifat black campaign dan lain-lainnya. Mungkin bisa disampaikan himbauan Pak buat masyarakat kita Pak. Baik. Baik Adinda, terima kasih. Tapi sebelum itu, karena ada memang menyangkut ini pencalekan lagi, ada yang tertinggal pada saat serikat buruh ini. Kenapa saya tadi katanya kok terpilih sampai 4 periode kan? Ada yang kurang saya terangkan. Yang pertama, saudara-saudaraku pemirsa, yang pertama mungkin masih ingat nggak? UMK Kota Dumai itu tertinggi Seriang. Oh iya, terbaru nih ya, perjuangan produk Komisi 3 ya. UMK. Oke, benar Pak. Silakan Pak. Ini. Jadi UMK itu adalah perjuangan memang serikat buruh. Murni serikat buruh yang saya pimpin. Yang itu pada tahun 2019 ya. 2019 itu kita melaksanakan aksi besar-besaran di Kota Dumai yang demonya pusatnya itu cuma 2 titik demo itu. Simpang 4 kantor polisi dan di Snaker. Pada saat itu pemerintah sudah menandatangani kenaikan UMK Kota Dumai. Permasalahannya? Ya, permasalahannya pusat berdasarkan PP 78 itu kita daerah ini tidak ada kewenangan kita menaikkan. Berarti harus mengikuti standar dari pusat. Pusat menaikkan 8,5%. Tapi pemerintah Kota Dumai dengan berbagai pertimbangan di Dewan Pengupahan, dengan Apindo, dengan macam-macam, katanya menjaga kestabilan ekonomi, mereka hanya menaikkan 5,3%. Dan ini kita protes besar-besaran. Tidak sesuai dengan kebutuhan dari daerah Iya, kita protes. Karena ini tidak boleh. Justifikasinya harus jelas pemerintah. Kalau memang itu tidak mengikuti pusat. Inilah yang kita protes. Alhamdulillah yang sudah tanda tangani oleh pemerintah daerah, termasuk gubernur juga menandatangani, itu dalam jangka 3 jam dirubah. Aturan itu. Karena memang itu melanggar. Karena yang kita tuntut itu, ya polisi sebagai pengamanan suatu produk undang-undang dari pusat, ya kan, mengamankan kebijakan presiden, dan
kepala daerahnya. Kenapa menandatangani itu? Ya termasuk Dewan Pengupahannya. Kira-kira itu. Kita ada anggota kita di Dewan Pengupahan, tapi itu saya suruh all out. Kita tidak menginginkan itu. Ya alhamdulillah ya kita menang. Itulah dasarnya pijakannya sampai sekarang UMK di Kota Dumai ini tertinggi. Kenapa nggak Pekanbaru kira-kira gitu? Kenapa pusat kotanya di sana ya? Pusat kota. Itu dasarnya. Inilah salah satu saya terpilihnya kembali lagi menjadi anggota dewan, dan mungkin ini diingat oleh masyarakat Dumai, khususnya memang yang bekerja sebagai penerima upah. Dalam hal ini kalau kita siapapun yang menerima upah itu kita anggap buruh, bukan pekerja. Esensi buruh dan pekerja, buka kamus bahasa Indonesia. Kalau pekerja itu pekerja sosial, dia tidak akan menerima upah. Kalau buruh tuh ada majikan, setiap bulan dia dibayar upah, itu buruh. Sesuai dengan standarisasinya ya. Kalau bahasa Indonesia nggak maksud saya, kita jangan esensinya ya, jangan dibalik-balikkan. Buruh mungkin karena kasar, karena dulu semangat kata-kata buruh itu dianggap kasar. Kata-kata buruh itu identik dengan komunis mungkin ya. Padahal tidak, kamus lengkap bahasa Indonesia jelas. Buruh itu yang menerima upah. Ada majikannya, itulah kira-kira. Pekerja itu orang yang bekerja sukarela. Contoh siapa? Pekerja sosial, pekerja seni. Itu dia dibayar hasil karya dia. Biasa dia membuat karya baru dibayar. Dinilai. Itu bedanya buruh dengan pekerja ini, sekaligus untuk edukasi ya kepada. Jadi buruh dengan, maka itu kami dari Serikat Buruh tetap buruh. Karena itu memang dikatakan dia buruh ya buruh. Kalau dia dikatakan pekerja, itulah yang semena-mena nanti majikannya. Kamu kan pekerja, kamu saya bayar sekian, saya kasihkan, sudah harus terima. Itu ini pesetan itu. Kembali ke awal substansi tadi, apa tadi kiat-kiat? Imbauan Pak kepada masyarakat ya. Pemilu 2024 mendatang. Baik. Tentunya saya selaku dari bagian dari pemerintah sekarang ini, menjabat sebagai anggota DPRD, tentu mengimbau kepada masyarakat Kota Dumai tanpa terkecuali yang memang untuk mari kita sama-sama menjaga kondusivitas, kondusifnya pemilu ini berjalan dengan lancar, karena pemilu ini sudah dibiayai oleh anggaran yang sangat besar. Ya. Jadi sayang sekali kalau tidak mempergunakan hak suaranya. Anggaran itu semuanya dari saudara-saudaraku, dari APBN, ya, mungkin dari APBD juga. Maka dari itu, marilah pada tanggal 14 kita bersama-sama ke TPS untuk mensukseskan pemilu ini. Mungkin jangan bersifat apatis, karena kalau saudara-saudaraku tidak menentukan pilihan pada tanggal 14 itu, yang rugi itu ya kita sebagai bangsa dan negara yang berdemokrasi. Kita tunjukkan ke mata dunia bahwasanya Indonesia ini luar biasa dalam berdemokrasi, dengan DPT lebih kurang 200 juta lebih DPT ya kan. Di Dumai saja DPT kita sudah mencapai 200.000 lebih ya kan. Insya Allah kalau ini semuanya ada tingkat kesadaran kita, mari ajak saudara, teman, tetangga kita tanggal 14 itu mensukseskan pemilu 2024 ini. Insya Allah akan terpilih wakil-wakil rakyat yang memang mumpuni, yang memang tahu ke tengah-tengah masyarakat, yang sudah teruji, dan bukan soal siapa dia, orang mana dia, ya, dan partainya apa gitu. Tapi pilihlah orang-orang betul memang yang berpengalaman. Itu yang sangat perlu sekali dalam pemilu ini. Yang perlu diperhatikan pertama itu adalah personalnya dulu Pak ya. Personalnya dulu ya. Personal ya. Jangan lihat dari ini mungkin ada ketidaksukaan dengan partai ini, itu kesampingkan dulu. Personalnya gimana selama ini sudah bekerja gitu ya. Mungkin jadi pertimbangan juga. Intinya kita tidak menggiring apapun, kita serahkan semuanya kepada masyarakat. Gunakan hak suara Anda. Kita tetap menghargai, dalam demokrasi berbeda pilihan suatu hal yang wajar. Apalagi pemimpin di Kota Dumai juga sudah menunjukkan sinergitasnya ya, dengan berbeda pilihan, dengan berbeda nahkoda politiknya ya. Ternyata sampai saat ini masih bersinergi, masih memberikan contoh teladan yang baik di tengah masyarakat, yang tujuannya jangan sampai terjadi kericuhan dengan hal-hal yang seperti itu Pak ya. Jadi apalagi kita sudah melihat juga dari sinergitas tadi menghasilkan DBH ya. 1% memang nilainya, tapi 369 miliar nilainya per tahun ya. Dan itu tentunya bisa memajukan lagi Kota Dumai dalam segi pembangunan secara fisik, secara SDM-nya juga ya. Itu harapan kita, dan nanti bisa dimanfaatkan secara benar ya Pak, dan terarah. Dan ini adalah tugas dari
DPRD sebagai kontrol sosial. Siap. Bagaimana anggaran bisa berjalan sesuai mana mestinya gitu Pak ya. Oke. Di Partai Amanat Nasional ya, dan beberapa partai juga untuk saat ini, untuk hal lain mungkin masih aman nih. Tapi yang saya lihat dari media nasional dan lain-lainnya terkait pemilihan presiden, wah, sepertinya tidak satu suara nih Pak ya. Iya. Jadi sikap Bapak sendiri yang sekarang menakodai di PAN nih, bagaimana mengawal teman-teman untuk bagaimana ngikutin instruksi dari pusat atau gimana ya. Karena bagaimanapun kalau soal nomor 1 nih kayaknya lebih kepada hati nih Pak. Iya, iya kan? Ya. Jadi gimana nih Pak nyikapinya Pak? Menurut Bapak? Tentu saya sebagai ketua DPD, tentunya sebagai petinggi lah. Tentu kewajiban kita untuk mengamankan keputusan-keputusan hasil kongres, hasil rakernas, hasil munas. Dan itu wajib tanpa ditawar-tawar. Dalam pilih memilih, baik itu kader PAN maupun simpatisan PAN, tentu yang paling tertinggi itu tentu nurani. Ya. Dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati manusia siapa yang tahu ya. Tentu di kotak yang setengah kali satu kali setengah itu siapa yang tahu, hanya kita dengan Allah, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Tapi tentu kalau sebagai partai tentu kita harus tegak lurus. Iya, tegak lurus dalam arti dari pusat kongres tadi ya. Ya, dari kongres tadi itu. Tentunya dalam pilih-pilih kita nggak bisa memaksa. Jangankan untuk presiden. Untuk diri kita sendiri aja memaksa orang supaya memilih kita, ini udah pelanggaran, udah salah. Ya, silakan kita, namanya kita sebagai calon, ya pandai-pandailah. Ya kan, pandai-pandai itu dalam arti kata bagaimana supaya orang senang dengan program kita. Bagaimana program kita ya masuk akal. Bagaimana program kita dapat mensejahterakan masyarakat. Gitu juga dengan presiden. Ya kalau kita nilai saja, yang penting siapapun presidennya kita harus dukung. Kalau udah dipilih, sudah terpilih secara proses calon ada 3 ya kan, ada Anies Baswedan, ada Pak Prabowo, ada Ganjar Pranowo. Ya silakan, ini kan udah terbukti. Inilah putra-putra terbaik Republik Indonesia. Bukti penjaringannya diserahkan dengan partai-partai karena itu undang-undang. Ya di antara 3 ini pilih dari yang terbaik ini, pilihlah yang lebih baik kuadratnya lagi. Ya kan, nah itu. Saya rasa itu poinnya. Kalau kita ngomongin aturan, berarti memang kita harus tegak lurus dengan aturan hasil kongres. Tapi itu tadi, kita nggak bakal tahu juga nih ya. Di bilik suara itu hanya pemilih tadi dan Tuhannya yang tahu ya. Lagi pula masyarakat kita juga sudah pinter lah Pak ya. Apalagi selama ini sudah masalah politik-politik ini juga membuat masa kita dewasa juga secara politiknya kan. Jadi mereka juga bisa menilai. Intinya jangan sampai ada intimidasi ya. Pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda ya. Saya yakin pilihan itu pasti yang terbaik nih. Kalau udah dari hati Pak ya. Jadi ikutin hati itu pasti yang terbaik lah ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kembali kabarin Bapak kembali ya. Mencalon kembali. Insya Allah ya. Untuk boleh tahu Pak, dapil mana Pak? Dapil 1 Dumai Selatan dan Dumai Kota. Dapil 1 Dumai Selatan dan Dumai Kota. Oke. Untuk pemilu ini dari kader-kader Partai PAN yang diajukan menjadi calon legislasi berapa orang Pak? Ya sesuai dengan porsi aturan yang diterapkan seluruhnya 35 orang. Mendapat maksud saya dari kader PAN yang mendaftarkan diri di kontestasi ini? Awalnya pada penjaringan itu banyak ya. Banyak, ada hampir sampai 40-50. Tapi dia jatah kita kan 35 setiap partai. Di 10 di dapil 1, 10 di dapil 2, 6 di dapil 3, 9 di dapil 4. Artinya 35 sesuai dengan kursi. Didaftarkan ke KPU. Terus yang penetapan kemarin ke-35 lulus semua? Lulus semua, alhamdulillah ya. Berarti 35 ikut juga meramaikan kontestasi politik ini. Dan yang diperebutkan juga 35 juga Pak ya? 35. Gimana nih Pak tanggapannya dengan animo anak-anak muda kita juga yang kayaknya banyak juga mewarnai kontestasi ini Pak ya. Tanggapan Bapak nih ya, buat teman-teman kita, rekan-rekan kita yang lain ya. Kali aja mungkin tips lah ya. Bapak juga sudah mengalami proses kegagalan 2 kali juga dulu ya. Jadi kita pengen juga beri informasi nih kawan-kawan juga, kasih tips nih gimana caranya nanti seandainya gagal gimana tipsnya Pak, biar nggak terlalu gimana gitu Pak. Gimana Pak? Gitu. Oke, yang pertama
kita memang berani keluar dari zona nyaman kita ya. Kita dari Partai Amanat Nasional Kota Dumai lebih menonjolkan kader-kader anak-anak muda, anak-anak milenial, generasi milenial ya. Di situ ada yang posisinya pun posisi strategis nomornya. Bapak nomor 1, nomor 2 anak muda tuh Pak. Anak muda, Dimas Prasetyo, yang itu ya. Saya nomor 1. Di Dumai Timur juga gitu juga. Haji Saprijat Nurdin, sekretaris partai nomor 1, nomor 2-nya Nanda. Jadi di Dumai Barat juga ada, gitu juga ada Iqbal, anak-anak milenial. Nah, ini strategi. Ini memang dikomposisikan seperti itu Pak ya? Memang gitu. Karena kita ada regenerasi ke depannya itu memang kita ingin anak muda ini yang memimpin PAN ini ke depannya. Bagaimanapun proses waktu akan terus berjalan ya tanpa kita membentuk dari sekarang kaderisasi bahaya juga buat partai nanti keberlangsungan partai kan ya. Iya betul. Jadi itu kita mempersiapkan anak-anak muda itu. Duduk soal nggak duduk itu tentu itu kuasa Allah ya. Tapi saya sangat yakin anak-anak muda yang kita pasangkan menjadi caleg di tahun 2024 ini luar biasa dan dapat mewarnai perpolitikan Kota Dumai di setiap dapilnya masing-masing. Ada Dimas Prasetyo, ada Nanda Salsabila, ini luar biasa. Dan kemungkinan juga ya belum tentu saya yang duduk. Ya bisa-bisa yang anak muda ini kalau memang dia memang semangat tinggi. Kita lihat semangatnya tinggi. Apalagi ya kita mengendorse dia. Ya kan? Dengan semangat seperti itu, terus kita juga sebagai di partai juga sebagai nahkoda, bagaimana kita bisa mendorong mereka juga tampil. Soal terpilih atau tidak itu adalah kuasa Allah juga satu Yang kedua saat dia tidak terpilih menjadi pengalaman juga, menjadi jam terbang juga kan ya. Karena enggak proses itu tidak segampang menggali telapak tangan kan ya. Mungkin kalau seandainya memang dalam sekali daftar tiba-tiba langsung jebol itu memang itu berarti memang udah takdirnya lah ya. Tapi kan kalau kita ngeliat banyak juga melalui proses gagal dulu ya. Dan itulah yang akhirnya membuat kita terasa juga dalam berpikir dan berpolitik juga ya. Ternyata banyak hal-hal juga yang pelajarin juga nih ya. Iya betul itu. Ya tadi kan udah saya sampaikan. Macam saya dari tahun 92. Gagal 2 kali juga kan? 3 kali. 3 kali malah ya. 2024 baru yang keempat baru keempat yang duduk kan itu udah 3 kali itu juga kan. Sudah itu memang kita tidak mau yang memang anak-anak muda ini lemah semangat. Iya. Baru gagal sekali udah nggak move on lagi ya. Kita pompa terus semangatnya. Kita pompa terus harus berjuang ya kan. Insya Allah mereka memang masih mendengar kita dan mereka semangat mengadakan pertemuan-pertemuan yang khusus kelompok mereka lah ya kan. Generasi mereka insya Allah semangat. Hadirnya anak-anak muda juga di legislatif ya bisa membawa suatu hal yang baik juga nih, dalam artian apa yang dibutuhkan anak muda nih. Kalau anak muda kan di situ kan bisa tahu juga nih Pak ya, produk apa yang mau kita anukan nantinya ke depannya ya mungkin seperti itu salah satunya ya. Jadi terakomodir lah kepentingan anak muda mau apa gitu ya. Oke. Yang saya tanyain tadi Pak belum terjawab nih Pak. Iya, apa itu? Tips tadi Pak. Sempat gagal 3 kali nih ya, ternyata masih baik-baik aja, masih semangat aja ya. Kita juga butuh nih cerita Bapak nih gimana nih Pak. Yang pertama tentu kita tidak boleh lepas dari iman kita, agama. Ya tentu kekecewaan itu ya tidak bisa berlarut-larut. Ya wajar, kecewa wajar, tapi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan karena aturan agama, karena saya Islam kan sudah mengimbau mengajak ya kan. Ya, yang sebaik-baiknya kembali itu kan ya ngambil wudu, sholat ketika kita memang merasa gagal. Ya berdoa dan introspeksi diri. Mungkin ada yang kurang yang kita lakukan. Mungkin bukan kurang dari strategi, mungkin berhubungan dengan yang kolik dengan yang satu. Itu pertama tipnya kalau memang kita merasa gagal. Yang kedua itu ya selalu juga ya jangan mengurung diri ya, mengurung diri. Membuka diri aja, bersosialisasi dan berinteraksi juga kepada kelompok-kelompok kita, kepada masyarakat. Silakan. Nggak ada. Yang gagal itu, kalau gagal itu bukan suatu yang bukan suatu yang kiamat gitu. Kalau suatu gagal itu, gagal pertama ini menjadi cambuk kita. Menjadi bagaimana kegagalan tadi adalah awal dari sebuah kesuksesan kita. Ya kalau saya itu sampai 3 kali gagal ya saya santai saja. Ya, dan pada saat umur 36 tahun saya terpilih. Karena saya pun juga muda calegnya dulu, usia muda. Dan saya duduk menjadi anggota DPR, ya masih muda juga lah. 36 tahun, 36 tahun saya duduk di DPRD Kota Dumai.
ya insya Allah. Ya itu masih tergolong muda lah muda ya. Seperti calon presiden juga belum genap 40 kan. Ya, jadi kalau adik-adik kita yang sekarang nih mencalonkan diri baik di PAN maupun di partai mana lain, siapkan. Karena pengganti kami ini ya pasti ini. Kita tidak semua, harus membuka diri, harus membuka diri. Jangan alergi dengan yang senior ya kan. Nah, dan kita harus ada etika yang kita jaga. Ada etika yang kita jaga, terus memang harus banyak menggali pengalaman ya, mendekatinya ya, tergantung soal gimana caranya. Punya cara masing-masing lah ya, soal kayak gitu ya. Intinya banyak harus digali dari senior kita ini ya. Dan saya siap untuk kepada siapa, apalagi kepada kader kita. Kalau memang butuh dengan kita lah, ada untuk berdiskusi, kita siap. Kita siapkan. Ruangnya kita siapkan, ruang itu ya, celah itu kita kasih panggung pun ketika mereka mau mengekspresikan diri mereka di dalam dunia politik. Insya Allah kita siap dan memberikan juga strategi-strategi yang gitu pun kita siap. Strategi apa kira-kira ya dalam politik itu ya, kalau mau terpilih itu tidak bisa instan juga. Banyak proses yang harus kita lalu. Bagaimana membangun jaringan tadi ya. Jaringan ya. Bagaimana kita menyentuh hati masyarakat juga itu poin pentingnya itu dah. Menyapa ya kan. Karena ada lagunya Relaso Pak, sentuhlah dia tepat di hatinya ya. Kalau hatinya udah nyaman Pak ya, bakal ke situ terus nih arahnya. Tidak akan berubah ya. Benar. Itu Pak kalau lagi Relaso ya. Ini Pak, ada sebuah pertanyaan nih ya, ini terlepas dari gimana-gimananya, tapi ini juga muncul dan terdengar juga di telinga saya ya, terkait pemilihan kepala daerah ya, mungkin tetap di tahun ini juga ya, di November ya mungkinnya. Dan Bapak mungkin ada juga nih ya selentingan, saya tidak tahu kapasitasnya ini gimana-gimana, saya mau tanya langsung ke Bapak nih ya. Digadang-gadang bakal digandeng dengan Bapak Faisal nih Pak. Bener nggak Pak? Memang ya, kalau itu ya namanya dalam politik, kena berdekatan waktunya tidak lama lagi. Tentu semua masyarakat, semua orang, tentu kelompok masyarakat berhak memilih calonnya siapa yang siapa menggandeng-gandengkan juga ya. Berhak. Kita nggak bisa menyalahkan dan nggak bisa melarang. Bagi diri saya pribadi, ya alhamdulillah ternyata ada juga kelompok masyarakat maupun masyarakat memandang saya ini cocok disandingkan itu. Tentu saya bersyukur. Kecil tapak tangan nyiru ditampung nih. Ya kan? Ya artinya walaupun kita tidak berkendak nih ya kan, tapi, kita walaupun sedikit ya dengan besar hati kita ajak mereka, kita terima kasih dengan itu. Tapi namun itu kan ada hitung-hitungannya. Kalau kita memang mau maju di pilkada itu, ya kan. Yang pertama hitungan etika tadi itu. Kalau kami harus sowan dulu ke senior. Ya. Karena kalau kami di PAN, di Partai Amanat Nasional kan jelas Pak Sunario nampaknya ingin maju juga. Ya kalau Pak Sunario ingin maju, tentu selera saya harus saya tekan dulu. Jadi lawan politik malah nanti ya. Jadi kita tekan dulu. Ya kita silakan, monggo silakan. Ya, yang senior kita maju. Tapi apabila senior kita juga mempersilahkan kita siap. Kita siap, ya kan? Siap. Mau dipasangkan dengan siapa aja kita siap. Tapi ya perlu hitungan-hitungan nantinya. Sejauh ini dari Nasdem dan PAN udah ada pertemuan membahas ini? Pertemuan resmi mungkin belum ya. Tapi personal? Mungkin antar personal mungkin antar kader-kader ya ilmu cocokologi lah, dicocok-cocokkan ya. Tapi yang resminya tentu belum ya. Ya cocok-cocokologi tuh. Yang ini cocok ini cocok ini. Ya itu kan hak hak individual. Silakan ya kan. Ya mungkin biasanya ilmu cocokologi ini jadi ilmu yang nyata dia nantinya. Karena sesuatu itu ya dari cocokologi itu. Awalnya mulanya. Banyak hal yang prosesnya kita nggak tahu juga nih. Itu salah satu dari cocokologi tadi, Pak. Cocokologi. Tapi kan kalau kita dari PAN karena PAN ini juga memang tidak pernah mendukung di luar kader. PAN ini semenjak ada pemilu kada di rumah ini tetap. Pertama yang kita pilkada pertama itu kita mendukung Sunario 2 periode itu ya. Sudah habis Sunario itu Abdul Qasim. Habis Abdul Qasim itu Zainal Abidin. Dia kader PAN semua. Kader PAN. Kalau PAN itu dia memang prioritas kader. Kader ya. Kader. Kalau
Artinya ketika itu kan ada rekomendasi dari pusat. Kalau ada kader, ternyata ini kader ini layak, ya itu ya lempang. Ya tidak ada mahar, malah dibantu kita biasanya. Bukan macam apa, nah ada mahar, enggak ada, malah dibantu kita pendanaan dengan partai. Nah, itu di PAN. Nah, jadi maka itu untuk di 2024 pilkada itu sudah ada terdengar ada seniornya, ada Sunario, ada Jenal kan. Tapi belum deklarasi belum ya Pak? Belum. Enggak, kalau Sunario kita sudah nyatakan di dalam rakernas. Oh, sudah diobrolin. Diobrolin. Ya. Silakan kalau dia siap. Cuma saat ini pun yang kami tanyakan kemarin kepada beliau, beliau juga masih menunggu respon masyarakat juga ya, tergantung masyarakatnya ya. Dia masih ada tawar-menawar lagi lah ya. Oke, jadi Bapak tahu lah tentang itu ya. Jadi pertanyaan sekarang, siap atau tidak siap Pak? Seandainya memang nanti di kemudian hari dipasangkan dengan beliau, Haji Faisal. Insya Allah kita siap ya. Tapi asal memang senior kita tidak maju. Dia udah dapat restu ya. Iya, harus restu senior restu, lah. Ya. Kita kan udah bilang tadi, PAN itu tidak biasa mendukung di luar kader. Ya, benar. Iya kan? Kalau seandainya senior dia nyaman mungkin di DPR provinsi atau dia tidak mau maju, ya mau tak mau ya kita lah lagi siap. Ya tentu siap kita. Kalau ditanya siap karena kita udah menjadi ketua partai, masa nggak siap? Ya kan? Dan dengan jam terbang tadi juga itu dia. Rasanya malu lah kita. Kalau kita partai besar di Dumai ini, masa nggak punya kader untuk maju di eksekutif? Kalau PAN itu ya dibilang pantang ya pantang ya kan dia. Kan nggak pernah itu yang saya cerita. Nggak mau dia. Yang selama ini pun ya saya lihat track recordnya pun memang ya semua adalah kader-kader PAN. Kader harus kader. Di sela-sela obrolan kita terakhir ini Pak, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat ya. Apa nih Pak kira-kira Pak? Yang terkaitan dengan edukasi politik lah Pak. Ya. Apa Pak? Silakan. Oke, baik. Pada saudara-saudaraku masyarakat Kota Dumai, imbauan saya insya Allah dalam keadaan sehat dan sejahtera ya pada hari ini, tentunya untuk di 62 hari lagi 62 hari lagi mencapai ke tanggal 14 kita sama-sama ke TPS. Insya Allah Bapak Ibu jangan salah pilih dalam pemilihan ini, tentu ini menentukan nasib kita khususnya di Dumai. 5 tahun ke depan DPRD Kota Dumai. Pilihlah dengan hati nurani kepada calon-calon yang memang yang sudah berpengalaman, dan memang jangan dilihat dia itu siapa, tapi jam terbangnya macam mana, apa yang telah dia buat, track recordnya. Silakan memilih dalam pemilihan yang sesuai dengan hati nurani. Berbeda itu bukan artinya kita bermusuhan, berbeda itu bukan artinya kita berlawanan, berbeda itu adalah rahmat yang ditentukan oleh agama kita masing-masing. Insya Allah karena ada perbedaan itulah mangka Dumai ini maju. Seandainya tidak ada perbedaan, tentu lucu kalau seragam aja kita semua. Ya umpamanya kalau Bapak Ibu aja memilih satu orang saja, tentunya yang kita harapkan 35 dewan tidak tercapai, cuma satu orang yang duduk jadinya. Silakan berbeda, tapi berbeda itu tentu dalam koridor yang memang dapat toleransi menuju yang positif untuk Dumai lebih baik dan Dumai lebih maju. Saya rasa itu, Pak. Imbauannya. Baik, terima kasih ya buat Bapak Aslizar yang juga sudah sudi berkenan bertandang ke studio kami buat bincang-bincang. Yang terpenting poinnya adalah memberikan edukasi politik kepada masyarakat ya, dan juga membahas seputar personal beliau, pengalaman beliau, karena memang layak kita undang untuk kita gali nih ya. Mungkin sekelumit itu, mungkin ada hal-hal yang belum diketahui atau mau tahu langsung seperti diungkapkan tadi, udah nomor handphone juga disebutin ya. Silakan saja berkunjung, karena anggota dewan wakil rakyat itu memang harus ya memberikan waktunya kepada masyarakat, kepada rakyat ya. Jadi silakan saja, ada aspirasi-aspirasi, ada masukan-masukan, sampaikan ke beliau. Siapa tahu ya dengan masukan tadi ya bisa menjadi prioritas buat diperjuangkan, dan hasilnya juga buat pembangunan Kota Dumai lebih baik lagi. Secara fisiknya, secara SDM-nya. Kita ingetin kembali buat warga Kota Dumai, gunakan hak suara Anda, jangan golput. Berbeda pendapat itu hal-hal yang wajar saja. Tentukan pilihan Anda di 14 Februari. Cegah orang jahat jadi penguasa. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.